Sal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terjadwal hari ini kita adalah kuliah entrepreneur. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah kita, tidak ada yang sia-sia. Silahkan duduk sempurna, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing disilakan. Berdoa selesai, saya share screen terlebih dahulu ya. Ya, sudah tampak ya. Ya. Oke. Ini untuk topik yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait etika bisnis dalam praktek mandiri perawat. Karena saya kira ada yang nantinya memiliki bagaimana mampu membuka praktik mandiri di daerahnya masing-masing ya, sehingga nantinya bisa dipelajari terkait materi ini. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu yang pertama kita akan belajar memahami etika bisnis. Yang selanjutnya, bagaimana nantinya kita harus mampu memahami penerapan etika bisnis itu sendiri, membedakan etika bisnis dan etika keperawatan, dan yang terakhir adalah memahami penerapan etika keperawatan dalam usaha bidang keperawatan itu sendiri. Ya, kita mulai dari definisi etika dan etika bisnis. Saya kira kita sering mendengar definisi etika ya, di mana etika itu merupakan kebiasaan, pola hidup, ataupun pola aturan perilaku terkait benar atau salah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika bisnis itu sendiri merupakan kode etik, tata aturan, nilai moral yang akan mengatur perilaku seorang pengusaha dalam memecahkan masalah usahanya, mengambil keputusan, dan menjalankan usahanya sehingga nantinya bisa berkembang dengan baik. Sebagai seorang wirausaha, kita harus mampu memahami terkait elemen etika. Ada apa saja? Yang pertama, seorang pengusaha itu harus mampu memiliki sopan santun. Pengusaha juga harus mampu menjaga integritas, harus mampu memiliki prinsip, mampu memegang janji, amanah, dan kita juga harus mampu loyal sebagai seorang pengusaha. Harus mampu peduli, jujur, memiliki aturan yang sesuai, kemudian memiliki komitmen untuk dapat mengupayakan yang terbaik, serta harus mampu bertanggung jawab. Adapun untuk landasan ataupun dasar dari etika wirausaha itu sendiri, yang pertama adalah kepercayaan. Ini merupakan hal penting dalam menjalankan sebuah usaha agar tetap langgeng, tetap berjalan terus dengan baik. Yang kedua, memiliki komitmen jujur. Dengan jujur, sehingga nantinya membuat masyarakat itu akan percaya terhadap usaha yang kita jalankan. Kita juga harus mampu adil sebagai seorang wirausaha, sehingga karyawan itu akan selalu mengikuti aturan-aturan usaha yang memang sudah diterapkan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Haknya itu sama. Kita harus mampu ramah dan simpatik, sehingga dengan kita ramah membuat konsumen itu akan terus-menerus belanja di tempat kita atau menggunakan jasa kita. Begitu juga dengan karyawan kita, mereka akan betah, betah bertahun-tahun nih gitu, ikut kita nantinya. Adapun untuk implementasi dari elemen etika dalam bisnis itu sendiri, yang pertama menjadi dasar dalam membuat sebuah keputusan dalam menjalankan sebuah usaha, kemudian menjadi dasar dalam menyelesaikan sebuah masalah atau konflik
saat menjalankan usaha, karena saya kira dalam menjalankan usaha nantinya akan ketemu ya kerikil-kerikil yang mana nantinya akan menjadi sebuah masalah sendiri, baik bagi yang memiliki usahanya ataupun karyawannya. Yang selanjutnya adalah etika juga menjadi sebuah dasar berpikir dalam membuat sebuah alternatif pilihan. Apa saja yang nantinya akan kita terapkan sehingga nantinya usaha kita akan bertumbuh, bertumbuh maju, bertumbuh terus. Ini terkait implement etika bisnis juga bisa kita lihat. Ada etika terhadap pemerintah, di mana di sini seorang pengusaha harus mampu mengikuti aturan yang sudah dibuat pemerintah. Seperti kita harus membayar pajak tepat waktu, kemudian harus mengurus perizinan, misalnya seperti pembuatan CV atau pembuatan NIB atau pembuatan PT. Kemudian kita juga harus mampu menggaji karyawan kita itu sesuai standar aturan pemerintah. Yang selanjutnya ada etika terhadap masyarakat sekitar. Seorang pengusaha kita harus mampu menjaga hak-hak masyarakat sekitar kita menjalankan atau mendirikan usaha. Kemudian kita juga harus mampu menjaga komunikasi dengan masyarakat agar nantinya usaha kita itu tetap maju. Mereka mau menggunakan jasa kita atau mereka mau membeli barang-barang yang kita jual. Etika yang selanjutnya adalah etika terhadap pekerja. Kita tidak boleh menjatuhkan pesaing kita ya, gitu. Tapi kita harus mampu bersaing dengan sehat. Tidak melakukan sabotase dari produk pesaing. Kemudian tidak menjelek-jelekkan produk pesaing kita juga nantinya. Adapun untuk implementasi etika bisnis selanjutnya terkait peraturan hak pegawai, seorang pengusaha juga harapannya mampu memberikan upah pegawai kita itu sesuai dengan regional masing-masing daerah. Misalnya untuk UMR Jogja saat ini ya sudah naik di tahun 2025 itu menjadi 2.200 berapa? 2.265 ya gitu. Sehingga memang lebih dibanding sebelumnya. Kemudian ketika eh, karyawan kita ada yang hamil, kemudian mau ibadah umroh, haji, ataupun sakit, kita harus mampu memberikan izin kepada mereka, karena itu hak mereka. Yang selanjutnya, kita juga harus memiliki jam kerja, 7 jam sehari, gitu. Kemudian 1 minggu itu memberlakukan pekerjaan itu selama 6 hari. Jadi seorang karyawan itu mendapatkan hak untuk libur, tidak kerja terus-menerus. Kemudian ketika kita memberlakukan 8 jam sehari, untuk 1 minggunya mereka kerja selama 5 hari. Adapun terkait implementasi lainnya, ini ada etika terhadap konsumen ya. Di sini seorang pengusaha juga harus mampu memberikan hak konsumen, yaitu berupa pelayanan yang baik, ganti rugi ketika memang barang yang dia beli itu tidak sesuai. Kemudian kita juga harus mampu menjamin kualitas produk-produk kita, keamanan produk kita. Etika terhadap mitra usaha, ini ada kerjasama saling menguntungkan agar nantinya usaha kita itu makin bertambah, makin maju. Kemudian ada resolusi terhadap konflik, di mana kita bisa melibatkan mitra dan saling menghormati serta percaya. Karena ketika kita tidak saling menghormati dan menebar kepercayaan, biasanya akan susah untuk berkembang. Etika yang selanjutnya adalah etika terhadap pesaing usaha.
Yang pertama, kita dapat mendengarkan masukan pekerja. Ketika memang masukan itu menjadikan usaha kita itu lebih berkembang, lebih baik lagi. Jangan baperan, karena kalau baperan akan susah nih nantinya. Kemudian memberikan hak pekerja, gajinya sesuai, kemudian jaminan kesehatannya juga sebaiknya kita berikan, kemudian hak cuti mereka, jam kerja mereka juga tidak apa namanya kita berikan waktu yang melebihi. Ketika memang mereka melebihi jam kerja, ya sebaiknya diberikan lemburan. Yang selanjutnya ada prinsip dan dasar etika keperawatan. Yang pertama ada prinsip etika keperawatan, yaitu berupa nilai moral yang dimiliki oleh perawat dalam menjalankan aktivitas. Menekankan pada etika saat berinteraksi dengan pasien ataupun konsumen usaha kita. Yang selanjutnya ada implementasi, di mana di dalam implementasi di sini kita mampu menerapkan etika perawat selama menjalankan bisnis di bidang keperawatan. Banyak saat ini yang sudah berkembang terkait bisnis keperawatan, ada home care, terus kemudian ada Gria sehat ya itu ataupun eh, bisnis-bisnis kecantikan yang memang sudah dikembangkan oleh perawat banyak sekali lah ya saya kira. Yang selanjutnya ada tujuan etika keperawatan dalam berbisnis. Yang pertama, kita harus mampu menjaga hubungan antara pasien dan perawat agar nantinya pasien yang memang mendapatkan layanan akan percaya kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, seorang perawat juga harus mampu membantu menyelesaikan masalah pasien, memberikan perlindungan kepada pasien, dan memberikan pelayanan kepada pasien itu sendiri. Tadi di atas sudah kita pelajari terkait etika berbisnis. Yang selanjutnya kita akan mengulas bagaimana etika keperawatan itu sendiri. Saya kira ini sudah tidak asing lagi ya, di mana di dalam etika keperawatan ada otonomi, kemudian ada informed consent, kemudian ada non malefisiensi, di mana tadi di dalam otonomi kita bisa memberikan konsumen untuk memilih jasa-jasa yang memang kita tawarkan. Mereka juga berhak untuk menentukan persetujuan. Dan untuk non efisiensi di dalam menjual sebuah layanan keperawatan, harapannya kita tidak membahayakan pasien. Kemudian ada justice atau veracity. Di sini sebagai seorang perawat dalam memberikan layanan, dalam menjual jasa, kita harus adil, tidak boleh membedakan antara pasien satu dengan pasien lainnya. Harus jujur dan menjaga kerahasiaan, tidak ember, tidak boleh menceritakan masalah-masalah pasien kepada orang lain, even itu keluarga kita sendiri. Yang selanjutnya ada benefisiensi. Seorang perawat harapannya mampu memberikan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh pasien kita. Untuk implementasi dari prinsip etika keperawatan dalam sebuah usaha yang saat ini sudah banyak berkembang, banyak sekali ya. Ada daycare, kemudian ada wound care yang memang mereka itu konsen pada luka-luka diabetik sekarang sudah sangat maju sekali. Banyak praktek keperawatan mandiri yang memang sudah dibuka oleh perawat. Kemudian ada juga travel nurse ya, di mana seorang perawat di sini biasanya mereka dikontrak, misalnya seperti layanan haji, mereka dikontrak untuk mendampingi para masyarakat yang akan naik haji. Kemudian ada juga yang biasanya menggunakan jasa ini para masyarakat yang memang mereka itu akan berobat ke luar negeri sehingga mereka nantinya akan mengontrak seorang perawat. Kemudian ada baby spa, kemudian catering sehat, kemudian ada juga beauty home atau klinik-klinik kecantikan. Nah, ini gambaran-gambaran usaha
di dalam layanan keperawatan yang memang saat ini sudah banyak berkembang. Ada daycare, kemudian praktek keperawatan mandiri, perawatan luka tadi, kemudian ada baby spa, atau juga saat ini juga banyak layanan yang memang menyediakan makanan sehat nih. Nah, ataupun travel tadi ya ini ya, travel nurse. Oke, baik. Ternyata untuk slide-nya sudah habis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.